Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Unipar. Halo Cece. Halo Dan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu luar biasa. Oke, semakin cerah hari ini. Semakin cerah karena secerah bintang tamu kita kali ini. Siapa sih bintang tamu kita kali ini tuh? Kita kenalan aja langsung iya. Dan. Ada Bu Dwi Nur dengan Bu Rati. Bu Dwi Nur ini dari Prodi Biologi. Prodi Biologi. Kemudian Bu Rati dari Prodi Teknik Lingkungan. Oke, ini prodi baru. Prodi baru di Unipar. Nah, masih fresh. Masih fresh, oke. Masih angkatan pertama ya? Angkatan semester pertama. 1 ya? Semester 2, oke. Akan banyak pertanyaan nih Iya. tentang prodi baru. Ada harapan dan kedepannya tuh kayak gimana sih prodi baru itu? Dari mana dia? Dari Bu Dwi Nur ya? Oke. Dari Bu Dwi Nur dari prodi biologi Prodi dulu. biologi. Oke. Untuk prodi baru ini visi misinya seperti apa, Bu Dwi? Visi ya, profesi yang ada di biologi antara lain intinya aja ya, kita fokus pada ke biodiversitas kearifan lokal. Jadi kita mengangkat biodiversitas, yaitu keragaman yang ada di bumi ini kan banyak ya, ada tumbuhan, ada hewan, mikroorganisme kecil juga gitu. Jadi dengan variasi genetiknya kita fokuskan ke arah biodiversitas yang belum ada di Kabupaten Jember ini. Nah, kearifan lokalnya juga kita tahu kan Jember kan banyak ya keunikan-keunikannya yang bisa kita arahkan ke arah biodiversitas. Intinya seperti itu. Kita ngangkat visi biologi F-Scientech ini yaitu pada biodiversitas kearifan lokal. Ada konsep-konsep baru yang Iya. belum pernah saya temuin nih. Bisa dijelaskan lagi nggak? Untuk prodi ini yang dihubungkan dengan kearifan lokal nih, contohnya apa? Oke, yang seperti yang kita tahu ya bahwa Kabupaten Jember ini yang saya baca tuh seperti kumpulan gumuk. Nah, gumuk itu adalah kumpulan dari pegunungan-pegunungan yang dimana isinya tuh banyak sekali keanekaragaman tanaman yang tidak ada di wilayah sekitarnya, seperti Gunung Raung, Gunung Argopuro yang terbesar di Jember itu. Nah, selain itu juga di daerah Jember kan juga punya pantai ya, pantai-pantai yang kalau kita lihat dari struktur geografi itu dia mengarah ke Samudra Hindia ya, itu sangat mempercantik. Nah, karena kita ngangkat ke biodiversitas tuh pengennya itu Bentar. Bio apa? biodiversitas. Biodiversitas. Bisa dijelaskan nggak? Aku nggak paham soalnya. Oke, biodiversitas sendiri itu kalau kita mempelajari lebih dalam ya, bahwa di bumi ini banyak sekali keanekaragaman tumbuhan, hewan, apalagi mikroorganisme kecil, juga variasi genetiknya seperti itu. Nah, biodiversitas sendiri ini, kenapa kita angkat biodiversitas itu ya? Karena dari isu-isu yang belakangan ini ya, kita kan tahu banyak sekali perubahan biosfer ya, perubahan yang ada di bumi kan banyak perubahan iklim dan campur tangan manusia juga yang menyebabkan biodiversitas itu semakin punah. Padahal kita biodiversitas itu perlu dipertahankan. Karena biodiversitas itu banyak yang berupa spesies, biodiversitas atau keanekaragaman dalam bentuk variasi genetik itu semuanya masuk dalam biodiversitas. Nah, harapannya sebagai seorang biologis ya, seorang ahli biologi lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di bumi, termasuk khususnya adalah masalah keanekaragaman hayati atau kita sebut dengan biodiversitas seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan kita mengangkat visinya adalah biodiversitas, kita mengembalikan apa yang mau langka, yang mau rusak ini mempertahankan dan memperbaiki ekosistem yang biodiversitas itu lengkap ya, tumbuhan, hewan dan sebagainya yang mulai sedikit banyak yang punah, terutama di wilayah Jember ini ya. Nah, kita mengembalikan harapannya itu seorang biologis yang ada di Jember ini itu harapannya bisa mempertahankan atau bisa bagaimana memberikan solusi untuk mempertahankan ekosistem gitu maksudnya biodiversitasnya karena ekosistem masuk ke dalam biodiversitas bagian dari itu. Jadi biodiversitas sangat luas dan kompleks. Menarik sebenarnya ya. Makanya kita fokus ke kearifan lokal yang ada di Kabupaten Jember, juga sebenarnya di Tapal Kuda ya, di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, situ Bondo itu ya. Ya kan serangkaian pegunungan dan serangkaian pantai. Nah, harapannya seperti itu. Oke, berarti ini ya Bu Dwi Nur ya, itu
sebagai pembeda gitu ya, pembeda antara prodi biologi yang ada di Unipar ini dengan prodi biologi dari perguruan tinggi yang lainnya, itu sebagai identitas atau ciri gitu ya. Sebenarnya biodiversitas ini sudah dilirik beberapa prodi yang ada di kampus-kampus, entah di Jember atau di luar ya, seperti itu. Karena kita sudah ranahnya itu seorang biologis itu sudah harus peka terhadap lingkungan. Salah satunya biodiversitas itu adalah lengkap ya, tumbuhan hewan itu kita bagaimana mempertahankan spesies itu tetap ada, seperti itu. Nah, tapi ciri khasnya yang ada di Unipar, kita di sini mengangkat ke biodiversitas secara umum yang mengarah pada kearifan lokal di Kabupaten Jember. Kalau yang mungkin yang prodi-prodi yang lain tuh ke arah keanekaragaman hayati tropis, keanekaragaman hayati yang spesifik pada lokasinya itu. Kalau yang di biologi yang di Unipar ini, kita biodiversitas kearifan lokal yang ada di Jember, seperti pegunungan Raung, Argopuro yang jarang, yang nanti mungkin berapa tahun lagi itu akan juga mengalami kepunahan ya kalau kita tidak punya wawasan biodiversitas itu. Juga pantai-pantai yang sangat cantik-cantik yang seharusnya kita pertahankan, keanekaragaman jenis hewan tumbuhan itu harus kita pertahankan. Nah, ini kan baru ya, berarti sepertinya masih belum ada bentuk kegiatan, tapi pasti ada rencana kegiatan untuk mempertahankan itu. Apa planningnya Bu Dwi ini sebagai Kaprodi? Planningnya ya antara lain salah satunya ya mahasiswa kita libatkan ya, beberapanya ke arah mungkin ke arah kita biologi sains ya, mengarahkan mahasiswa ke kuliah lapang sebelumnya gitu ya, memperkenalkan biodiversitas seperti apa gitu. Dan setelah itu nanti ketika ketemu permasalahan-permasalahan ya kita lakukan riset-riset yang mengarah pada solusi terhadap ini gitu. Untuk perjalanan ke depannya program-program yang akan kita berikan ya salah satunya yaitu ada riset, ada yang studi lapang mungkin seperti itu, dan banyak sekali sih program-program yang akan kita berikan, makanya jadi mahasiswa biologi biar tahu gitu. Biar tahu. Kayaknya kita perlu nih, karena kita penasaran ya. Kalau diungkap di sini semua kan enggak penasaran. Kita penasaran. Oke, kita pindah dulu nih ke Bu Ratih nih dari Prodi Teknik Lingkungan. Prodi baru juga. Ini prodi baru juga yang ada di Unipar. Dan kalau nggak salah di Tapal Kuda ya? Iya, Tapal Kuda. Only one, satu-satunya. Tentang apa itu prodi teknik lingkungan ini? Bisa nggak sih dijelaskan teknik lingkungan itu seperti apa sih, prodinya itu seperti apa? Mempelajari apa? Iya, jadi prodi teknik lingkungan itu kan teknik tapi ke arah lingkungan. Jadi semua kegiatan sekarang aktivitas manusia mulai dari kawasan hulu sampai hilir itu kan pasti akan menimbulkan sampah atau limbah ya. Nah itu kan muaranya ini nanti siapa yang mengelola ini? Nah ini sebenarnya bagian dari salah satu sarjana teknik lingkungan. Makanya dengan adanya SK turun prodi baru teknik lingkungan ini saya harapkan memberi warna baru untuk teknik lingkungan terutama Unipar ini untuk kawasan setidaknya Jember dan kawasan ini ya sekitarnya gitu. Memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Iya. Oke. Menurut Bu Ratih nih ya, sekilas ketika kita memandang kondisi lingkungan di area Jember ini ya, seperti apa nih masalah-masalah yang muncul ini, gambarannya bisa dideskripsikan nggak seperti apa? Apa yang membuat ini menjadi tertarik ini untuk diteliti, untuk dipelajari, terus gimana Bu? Kita tahu bahwa permasalahan lingkungan itu sebenarnya sampai sekarang itu nggak pernah tuntas ya, karena sampai sekarang dengan banyaknya teknologi sekalipun itu masih tetap aja menghasilkan efek samping atau limbah ya. Nah limbah yang dihasilkan itu nggak mungkin sampai ke level zero. Nah ini sebenarnya tantangan kita ke depan ya, karena semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia ini kan pasti menghasilkan limbah. Nah ini bagaimana kedepannya kita di samping menghasilkan limbah, bagaimana limbah tersebut juga mempunyai nilai produksi lagi atau nilai value untuk untuk masyarakat gitu. Jadi di mana yang selama ini paradigma masyarakat tuh melihat kalau limbah itu sesuatu yang menjijikkan dan tidak ada maksudnya tidak ada yang melirik. Nah ini bagaimana kita mencoba merubah paradigma tersebut supaya masyarakat ternyata dengan adanya limbah ini sebenarnya ada salah satu nilai yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk untuk manfaat selanjutnya gitu. Jadi
ketika kita hidup, nah ini jangan sampai kita hidup itu memberikan dampak yang negatif ya, salah satunya memberikan limbah aja ke lingkungan sekitar kita, tapi kita tidak ada upaya untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah itu. Jadi sebisa mungkin dengan adanya sarjana teknik lingkungan ke depannya, nah permasalahan lingkungan ini akan sudah mulai banyak terurai ya, sehingga masyarakat juga lingkungannya juga nyaman, sehingga kedepannya kita semuanya enak gitu. Layak uni gitu ya. Iya. Layak uni. Penting ini untuk teman-teman di rumah yang kepingin mempelajari tentang pengelolaan lingkungan ya, perlu mendaftar ke Prodi Teknik Lingkungan. Oke, gini. Seperti Bu Dwi Nur tadi kan juga ada harapan ya ke depannya. Nah, Bu Ratih sendiri sebagai Kaprodi Teknik Lingkungan pasti juga punya harapan juga kan. Nah, seperti apa sih harapan ke depannya untuk teknik lingkungan maupun ya nanti sarjana-sarjananya itu seperti apa? Kalau melihat prospek karirnya, saya lihat mahasiswa pasti ini ya sudah tahu kalau misalnya semua lini kehidupan kita itu memerlukan sarjana teknik lingkungan. Jadi kalau masalah prospek kerja untuk mereka, saya rasa semua misalnya perusahaan apapun itu pasti memerlukan butuh sarjana teknik lingkungan. Nah, yang kedepannya yang ingin kita harapkan ya. Jadi apalagi sekarang kan kita memasuki era society 5.0 ya. Jadi saya harapkan prodi kita teknik lingkungan itu juga sudah mengarah ke sana. Jadi di mana yang dulunya masih kita terdistraksi ya antara misalnya dunia nyata dengan dunia maya ya. Nah, ini dengan adanya era society, nah mahasiswa teknik lingkungan ini juga bergerak ke arah sana. Jadi bagaimana goalnya sama tetapi cara pendekatannya yang berbeda, itu yang diharapkan untuk kedepannya. Sudah pernah ini nggak Bu Ratih observasi mungkin ke beberapa kota yang sudah dianggap mampu untuk mengelola lingkungannya. Seperti misalnya Surabaya? Surabaya tuh dulunya ini ya lingkungan hijaunya masih kurang ya, tapi sekarang kan kalau kita lihat sudah banyak ya. Jadi di mana pohon itu sebagai salah satu kontribusi terhadap suplai oksigen kita. Nah, kita lihat sekarang kalau kita ke Surabaya tuh sudah jalanan sudah nyaman ya karena sudah banyak pohon. Nah, diharapkan agak hijau. Iya, benar. Nah, di Jember ini kan di Jember ini sebenarnya potensinya kan kalau kita lihat luas ya. Maksudnya misalnya ini kan kalau keresahan saya aja ya, misalnya di Jember ini kan sekarang sudah mulai banyak ini kawasan misalnya yang dulunya areal hijau ya, ini banyak beralih fungsi lahan. Nah, ini kedepannya harapannya masyarakat juga ada kesadaran bagaimana mereka kan setiap hari memerlukan oksigen. Jadi masing-masing dari orang kedepannya saya harapkan sadar untuk menanam pohon. Jadi supaya oksigen untuk setidaknya dirinya sendiri juga cukup gitu. Jadi setidaknya satu kali dalam seumur hidup, nah ini pernah menanam satu pohon ya untuk kebaikan diri sendiri. Nanti kalau kebiasaan itu setidaknya menular ke masyarakat, ke banyak orang, nah ini pasti akan banyak pohon. Nah, ini lingkungan kita akan lebih hijau itu yang sebenarnya kalau dilihat dari kondisi kota, kita mungkin bisa lebih berpeluang lebih baik ya. Karena dari kota-kotanya lebih banyak penghijauan gitu ya. Nah, sebagai seorang profesional nih, dosen ahli teknik lingkungan, bagaimana Bu Ratih melihat nih kondisi kota Jember ya terhadap pengelolaan lingkungan nih? Terus apa sih yang bisa dilakukan nih hal kecil yang dari prodi nih untuk merubah lingkungan di Jember ini menjadi lebih baik? Itu dari hal kecil ya. Jadi contohnya kalau kita lihat itu di misalnya perumahan ya. Perumahan itu masyarakat masih belum sadar. Jadi proses pemilahan sampah ya itu hal yang simpel. Jadi kadang antara sampah organik dan non organik itu tidak dipisahkan dari masing-masing rumah. Nah, akhirnya sampah tersebut ketika mereka taruh misalnya di tempat sampah ya, ini akan diambil oleh yang bagian tukang sampah itu. Nah, itu akan jadi akumulasi semuanya. Jadi karena proses dari awalnya pemilahannya itu belum ada kesadaran ke arah sana, ini kan jadinya masalahnya justru malah panjang ya. Coba kalau misalnya dari rumah masing-masing sudah sadar, dari misalnya dari anak kita dulu yang kecil sudah diajarkan untuk memilah sampah. Nah, ini kan di masing-masing rumah nanti otomatis akan masyarakat
sadar juga untuk perlunya ini ya tempat sampah yang berbeda-beda ya, maksudnya untuk pemilahan sampah ini. Nah kalau semuanya sudah seperti itu, pasti lingkungan menurut saya akan lebih nyaman ya. Berarti perlu sosialisasi nih lewat betul. mungkin lewat teman-teman KKN nanti ya, Iya. di prodi teknik lingkungan Prodi- perlu nih sepele ya, Iya, tapi itu sepele, tapi- sulit dilakukan. Iya, sulit Penting gitu loh, dilakukan. penting penting. Oke, gini berarti tadi kan ngomongin soal sampah gitu ya, dan teknik lingkungan ini kan arahnya kan salah satunya adalah pengelolaan limbah Limbah, iya. lingkungan kan, Iya. seperti itu. Menurut sudut pandangnya Bu Ratih sendiri sebagai dari sisi akademisi ya, karena kita kan dari akademisi, dari pengelolaan sampah di Jember sendiri, karena kan kita berada di Jember ya, itu apakah sudah mengarah ke yang lebih baik ataukah masih Perlu stagnan? ada pembenahan, Stagnan. Apakah ya. perlu ada pembenahan lagi gitu? Menurut berarti gimana dari sudut pandang akademisi? Kalau dari prosesnya saya lihat itu sudah semakin baik ya, karena beberapa tempat ini ya dulunya TPA itu sudah mulai dijadikan Kelola. kawasan, Dijadikan, iya dijadikan kawasan Wisata ya. Jadi dari sana mulai sedikit mungkin masyarakat akan teredukasi ya untuk apa pentingnya ternyata sampah ini ada nilai plus ke depannya kalau dikelola dengan baik. Nah ini saya harapkan dengan mungkin melihat podcast ini ya, masyarakat yang ada di rumahnya mulai sadar nih di rumah, oh ya sampah di rumah tuh harus dipilah gitu, jadi harus dipisah-pisah gitu, jadi biar nggak bercampur terus kemudian ini menimbulkan masalah. Iya, baru. proses pengelolaannya akan lebih susah gitu. Oke. Kita Menarik sih sebenarnya. Dari dua prodi ini sangat Sebenarnya menarik. biologi sama teknik lingkungan tuh bisa Bisa saling saling kolaborasi kolaborasi, ya. iya. Karena di biologi sendiri ya Mas berhubungan. berhubungan, karena di biologi sendiri itu memang ada mata kuliah khusus yang ke arah lingkungan, yang mengarah ke arah bioremediasi, yaitu pengolahan limbah yang sudah kondisi tanah atau air yang sudah tercemar. Oh. Nah mungkin kalau di biologinya kita fokusnya ke arah bagaimana merubah sesuatu yang tercemar menjadi tidak tercemar lagi. Nah kita butuh teknik lingkungan yang bagaimana membuat alatnya gitu. bagus Jadi Dan itu sebenarnya- potensi loh, ya, potensi sebenarnya kita besar. bisa berintegrasi sebenarnya, satu rumpun ya. Iya, satu rumpun, Betul. satu fakultas. Satu fakultas juga. Sebenarnya. Kalau biologi kan ilmu yang luas yang mencakup teknik lingkungan sebenarnya Iya. gitu. Jadi harapannya kita nanti bisa bersinergi Iya, ya bersinergi. untuk menjadi fakultas Mitra, yang iya. ini Ya, seperti itu. saya penasaran nih kearifan lokal yang akan diusung Usung. oleh prodi biologi ini, gambarannya seperti apa Bu Dwi Nur? Kearifan lokal. Kalau kita bahas kearifan lokal kan identitasnya itu ya, keunikan khas suatu daerah ya. Nah, misalnya kita pakai di Jember Di gitu. Jember. Nah, kita Jember itu kan kawasannya kawasan yang pantai sama kawasan yang pegunungan. Gunungan. Nah, maksudnya yang mau diangkat kearifan lokalnya ya, kita mau mengangkat apa kearifan lokal yang ada di Jember dan kita kembangkan, istilahnya berusaha untuk mempertahankan itu tetap ada sampai berapa puluh tahun lagi itu. Kita tahu kan di Jember kan potensinya keunikannya kan di daerah pertanian, di daerah kakao ya, tembakau, kakao. Nah, seperti itu. Juga di daerah pegunungan yang sama sekali sebenarnya banyak sekali kearifan lokal yang belum terjamah atau belum diketahui banyak orang. Nah, kita itu masuk ke arah biodiversitas. Jadi itu mengangkat itu ya. Jadi banyak Mengangkat sekali itu, gitu. biodiversitas atau keragaman hayati yang spesifik yang ada di Kabupaten Jember yang belum terungkap. Kalau selama ini kan terungkap kan masalah kopi dan sebagainya. Kalau menurut Bu Dwi yang paling urgent nih, yang paling penting lebih dulu kita teliti ini yang apa? Yang di pegunungan kah atau di daerah pantai? Gitu ya, maksudnya kalau gini Yang lebih cepat yang harus lebih cepat ditangani masalahnya. Oh gitu, yang dari Jember ya? Iya, yang di Jember. Oke, kalau kita bahas kearifan lokal yang berhubungan dengan biodiversitas itu tidak jauh beda dengan permasalahan lingkungan, karena lingkungan juga pengaruhnya ke arah keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan, ekosistem kan. Nah, kita tahu bahwa ekosistem yang ada di Kabupaten Jember kan kurang lebih kan masih banyak perlu terjadi pengolahan, khususnya bidang pengolahan limbah. Seperti kemarin saya pribadi melakukan riset tentang pengolahan limbah air sungai yang tercemar oleh amonia dari Di pabrik mana karet itu, Bu Dwi? di daerah industri pabrik karet yang ada di Kabupaten Jember. Saya nggak sebut merek ya, sebut nama ya. Itu ternyata di perairan sungainya itu sudah tercemar kan. Itu kan perlu sekali ya seorang biologis itu perlu peka bagaimana caranya mengatasi ini gitu.
Padahal kan kalau kita tahu bahwa di sungai itu keanekaragaman hayatinya banyak. Banyak, iya betul. Juga dimanfaatkan oleh manusia yang ada di sekitar Lingkungan situ. situ. Nah, jadi yang paling urgen kita ke arah ekosistem yang perlu kita angkat dan perlu kita kembalikan. Jadi setiap biodiversitas atau keanekaragaman hayati termasuk kita manusia ya, kita bisa hidup ketika kondisi habitat kita terpenuhi. Kalau kita dibiarkan ditempatkan pada habitat yang rusak, otomatis kan lama-lama kita akan punah. Iya. Nah, Harus seperti seimbang. itu, harus keseimbangan. Jadi yang mungkin yang paling urgen untuk kita atasi yaitu keanekaragaman atau biodiversitas ke arah ekosistem. Seperti itu. Baru kita mengarah ke arah biodiversitas yang lain seperti keanekaragaman hayati spesies, terus ekosistem sama ya penghuninya dah seperti itu. Jadi yang kita perbaiki dulu, yang paling urgent dulu itu ya ke ekosistemnya itu. Sejauh ini jumlah mahasiswanya berapa, Bu Dwi? Alhamdulillah untuk angkatan pertama ini 21 mahasiswa. 21. Kalau teknik lingkungan? Teknik lingkungan 28 sekarang. 28. Lumayan banyak yang minat juga nih buat teman-teman yang nanti pengen sekali mempelajari tentang lingkungan. Bisa gabung nih, bisa gabung. memilih antara prodi biologi atau prodi teknik lingkungan. Karena kita sama-sama ini ya, Satu fakultas, sama-sama bergerak ke arah lingkungan. perbaikan Iya, kondisi perbaikan ekosistem. Buat teman-teman yang suka sekali dengan lingkungan ya, yang pengen banget mempelajari tentang lingkungan Explore ya. gitu kan, Sayang explore. banget sama lingkungan, daftar aja nih ke teknik lingkungan atau ke prodi biologi ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Dan. Oke, untuk Mbak Rati sendiri kan, teknik lingkungan ini kan pertama ya, di Jember ini pertama. Kalau boleh tahu di Jawa Timur ada berapa sih prodi teknik lingkungan ini? Sebenarnya di UNED ada ya. Di UNED ada. Nah, di kita ini ya Berarti baru dua ya? Berarti dua. Iya, di Jember untuk Nah, Jember. yang Menjadi pembeda. Beda. yang diunggulkan yang ini loh, teknik lingkungan dari Unipar ini itu dari Kita beda nih. apa? Mana nih letak Apa? perbedaannya? Kalau nih? di saya ini saya rasa ini beda di fokusnya ya. Fokusnya. Mungkin kalau prodi teknik lingkungan yang lain itu fokusnya mungkin ke arah perkotaan. Tapi kalau di kita tuh kan potensi Jember itu ada banyak kawasan pesisirnya ya, pesisir dan laut. Nah, itu belum banyak dilirik. Jadi fokus kita inginnya ke depan ke arah sana, ke arah pesisir dan laut ya. Itu yang berbeda. Itu yang plusnya, kearifan lokal itu. Iya, karena Iya, karena masuk kearifan lokal juga. Kalau- Ya, Iya, karena kalau kita tahu dari hulu ya, jadi sebenarnya permasalahan lingkungan itu finishingnya itu kan ada di laut dan di kawasan pesisir ya. Nah, di sana itu sebenarnya akumulasi dari semua misalnya sampah ataupun limbah yang dihasilkan. Nah, ini kita ingin fokus bagaimana memfinishing di daerah finishing ini. Itu yang inginnya fokusnya di prodi teknik lingkungan Iya. itu. Ngapain kita jauh-jauh ke perkotaan kalau di sini aja nih Iya, banyak di ini sini yang perlu banyak, dipelajari kan. Betul, itu sudah membuat kepala pusing juga. Iya, sudah terlalu banyak permasalahan. Iya. Jadi tidak usah mencari masalah, karena Masalah, masalah iya, ada masalah sudah sendiri. banyak. Sebenarnya banyak nih yang perlu diteliti nih di kedua prodi Kedua ini prodi, ya. iya. Dan saling berhubungan, terutama untuk Bu Dwi Nur nih. Aku jadi kaget juga. Ya, ya. Ada nggak kesulitan ini yang dihadapi? Kesulitan. Kesulitan saat mengajar di prodi ini yang berhubungan dengan teman-teman mahasiswa nih yang sudah pernah masuk ini. Sharing dong pengalamannya. Oke, karena ini prodi baru ya. Iya, prodi baru yang bukan baru sih sebenarnya di Jawa Timur atau di Jember ini, yang ada baru di Unipar ini ya. Nah, sebelumnya kan prodinya pendidikan biologi ya. Nah, karena kita Unipar ini memunculkan Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya prodi biologi itu mahasiswa kadang masih bingung memilah apa itu pendidikan biologi, apa itu biologi sendiri gitu. Jadi kesulitannya pertama seperti itu sih, kita menjelaskan apa itu biologi, apa itu pendidikan biologi. Kalau biologi kan kita murninya ilmu biologi yang kita pelajari, nggak pernah kita belajar tentang pendidikan seperti apa. Kita fokus ke arah ilmu biologi sama riset-riset yang terkait tentang biologi. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan selama mengajar atau selama ini? Selama menjadi dosen? Enggak, selama mengajar. Selama mengajar. Di prodi baru. Oh, selama mengajar di prodi satu dari dosen ya? Iya. Berarti, oke. Ya sama sih, mungkin ini kan karena habis pandemi ya. Pandemi kan mahasiswa masih baru
menjadi mahasiswa dengan kasus yang pandemi. Nah, itu kan kebanyakan masih online ya. Nah, kalau biologi sendiri, kalau ilmu online itu agak susah. Karena kita banyak sekali praktek. Ketika dihadapkan dengan offline, mahasiswa juga masih harus adaptasi terlebih dahulu. Apa itu biologi yang sebelumnya diketahui biologi secara online, masih bingung. Mengulang lagi. Sekarang masih ketemu dengan face to face, tatap muka gitu, mahasiswa masih belum bisa meninggalkan masa-masa online. Seperti itu. Jadi masih ada kebingungan mungkin ya. Harus ada penyemangat muncul lagi untuk mereka motivasi gitu ya. Untuk bangun gitu. Tapi sejauh ini lancar sudah Bu ya. Mereka paham meskipun sebelumnya sudah online ya untuk kelasnya itu ya. Itu kan untuk prodi biologi. Kalau teknik lingkungan gimana permasalahannya? Apakah sama? Apakah memiliki perbedaan seperti sama itu? Sih sebenarnya ya, karena mungkin anak-anak pada awalnya ketika kita masuk di tahun ajaran baru ya, itu mereka kan awalnya online, terus kemudian berganti sekarang kan sudah mulai ini ya offline ya. Itu kadang ibaratnya ketika orang itu nggak langsung warming up ya, jadi ada masa adaptasi gitu. Nah ini yang agak susah membangun moodnya juga gitu, dimana ketika online mereka sudah dari rumah sudah ini ya tinggal ibaratnya ngidupin laptop saja sudah selesai gitu. Nah ini kan perlu usaha, terus kemudian perlu penyesuaian terhadap lingkungannya ya, teman-temannya dan sebagainya. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri ya, jadi sama sulitannya. Iya. Tapi dosennya sabar-sabar kok ya dan ya baik-baik. Mau jadi mahasiswa kami? Boleh kita daftar aja ya. Oke. Kalau dari prodi teknik lingkungan dosennya ada berapa? Dosennya ada jumlahnya 6. Kalau dari biologi? Ada 5. Ada 5. Oke. Sesuai dengan disiplin ilmunya ya. Alhamdulillah ya, karena kalau di biologi sendiri tuh multidisiplinnya banyak ya. Karena biologi itu umum mata kuliah, jurusan yang umum. Di situ kita mewadahi bidang minat keilmuan. Ada kita fokus ke lingkungan, fokus ke mikrobiologi, fokus ke tumbuhan, fokus ke hewan. Seperti itu. Jadi ada 4 bidang. Jadi biologi itu ilmu yang luas ya, masih kompleks gitu. Karena kita membawai bidang ilmu yang lain. Gitu. Nah itu planningnya ke depan nanti 4 bidang keilmuan itu nanti harus dipilihkah? Jadi mahasiswa itu di semester berapa gitu harus fokus ke itu, ataukah enggak secara umum aja gitu loh, enggak ada pemilihan gitu rencananya ke depannya? Kalau rencananya tetap kita arahkan ya, karena kita lulusan biologi enggak mungkin menguasai banyak ilmu gitu. Kita harus pilihkan mahasiswa, terserah mahasiswa mau keinginannya nanti lulus sarjana sains biologi itu mau bidang mana, minat ke mikrobiologi silakan. Jadi mulai semester 3 kita sudah memberikan mata kuliah pilihan sesuai dengan bidang keinginan mereka masing-masing. Yang pengen lingkungan kita tawarkan mata kuliah yang seret untuk lingkungan di semester ganjil sama genap. Dan juga ketika yang suka tumbuhan, suka hewan, suka mikrobiologi itu kita sudah memetakan gitu ya. Sudah dipetakan. Semester 3 kita sudah memberikan pilihan. Karena biar mereka itu sudah mengetahui ke arah mana mereka lulusan nanti gitu. Karena kan lulusan biologi kan ditanya juga bidang ilmunya apa gitu. Karena kan nggak mungkin kita menguasai semua ilmu di biologi seperti itu. Kalah dosanya nanti. Oke, itu kan dari prodi biologi. Kalau dari teknik lingkungan ada juga nggak divisi fokus gitu? Iya, fokusnya juga ada bermacam-macam ya. Mungkin ada sanitasi, ada kemudian IPAL ya. Kemudian ada B3, terus kemudian di perusahaan itu ada tingkat mungkin untuk safety ya. Jadi ini tergantung dari mungkin minat mahasiswa ya. Jadi kita kan desain kurikulum tuh dari semester awal ke umum sampai semester akhir kan menuju ke semester yang khusus ya. Jadi nanti di mata kuliah pilihan itu disesuaikan sama minat mahasiswa masing-masing gitu. Dan itu sama di semester 3 seperti biologi atau? Kalau di teknik lingkungan untuk pilihan semester 2 sudah kita tawarkan gitu ya. Di semester 2 nih. Aku penasaran bentar Dan. Tadi kalau yang biologi kan kita udah tahu nih bedanya. Kalau yang diteliti itu hewan, tahu hewan kan kayak apa, lingkungan, tumbuhan seperti apa. Yang teknik lingkungan saya bingung tadi ya, jurusannya apa saja tadi ya. Sanitasi ya, bisa dijelaskan nggak sedikit itu mempelajari apa, terus apa tadi B3 itu apa? Jelasin sedikit dong. Misalnya di perusahaan ya. Jadi di perusahaan itu kan ada misalnya efek samping, misalnya limbah yang berbahaya dan beracun. Nah, ini khusus nanti untuk ke B3 ya. Jadi B3 itu apa?
B3 itu bahan berbahaya beracun. Bahan Limbah. berbahaya. Jadi Betul. jadi ke arah IPAL itu, pengelolaan IPAL. Dimana kan semua industri itu menghasilkan ini ya limbah ya. Nah, Iya. limbah ini adalah sebenarnya bagian dari sarjana teknik lingkungan untuk pengelolaannya supaya ketika nanti dibuang ke lingkungan itu sudah aman gitu. Jadi tidak mengganggu lingkungan atau organisme yang ada di sekitarnya. Oke, itu untuk yang B3. B3. Terus Yes. sanitasi. Sanitasi itu misalnya terkait kebersihan ya, kebersihan lingkungan sekitar. Nah, itu juga masuk ke ranahnya ke arah sana gitu. Jadi kita kan tujuannya meminimalisir dari limbah yang kita hasilkan gitu. Nah, ini juga gimana kalau menghasilkan lingkungan yang bersih. Nah, ini otomatis kan perlu ada beberapa bidang ilmu yang mempelajari tentang itu. Nah, salah satunya di sanitasi, masalah kebersihan itu juga perlu diterapkan ini. Terus ada lagi selain dua itu? Masalah IPAL ya, IPAL kita tahu kan ada limbah itu ada padat, ada cair, ada gas. Nah, Iya. ini masing-masing nanti ada tahapan bagaimana pengelolaan limbah padat sendiri, kemudian limbah Seperti cair apa? seperti apa, kemudian limbah gas juga seperti apa. Karena kita tahu kan sekarang kalau kita lihat di rumah-rumah ya, itu mungkin satu keluarga sudah punya sepeda motor tuh atau kendaraan ya, minimal kan sepeda motor 2 atau berapa gitulah. Nah, kita tahu kan kalau misalnya kita menggunakan BBM nih ya, jadi itu kan menghasilkan limbah ya, salah satunya misalnya gas CO. Nah, ini kalau sebenarnya kita hirup juga berbahaya. Nah, ini bagaimana sarjana teknik lingkungan ke depannya untuk mengatasi salah satu permasalahan gitu tadi, limbah gas. Menarik juga sih. Menarik. Jadi Kalau dijelaskan sedikit detail gini jadi Tahu ya, kita tahu ya. tahu. Terutama untuk teman-teman yang di rumah yang pengen mempelajari tentang lingkungan, daftar aja ke Teknik Lingkungan Unipar Jember. Kemudian yang kepengen tahu tentang biologi, Daftar ke biologi untuk prodi barunya ini gitu. Karena dosennya menyenangkan kok. Iya nggak sih? Ini bisa dilihat ini. cara menjelaskannya juga enak. Kita jadi ngerti kayak kuliah. Oke, ada yang perlu disampaikan nggak nih untuk teman-teman yang di rumah mengenai Terutama untuk calon mahasiswa baru gitu ya, yang berminat untuk daftar ke prodi biologi dan teknik lingkungan gitu loh. Ada nggak yang disampaikan? Monggo silahkan. Untuk calon mahasiswa baru ya, jadi kita dulu kan alih status dari ya. IKIP yang kecenderungannya ke pendidikan ya. Nah, sekarang kita dengan adanya FST ya, Fakultas Sains dan Teknologi. Oh, ternyata di FST itu sudah ada Fakultas Sains dan Teknologi, ada salah satunya prodi biologi, salah satunya teknik lingkungan. Nah, ini sebagai salah satu prodi teknik yang ada di Unipar. Nah, ini mungkin calon mahasiswa baru yang ingin mempunyai ketertarikan terhadap bidang teknik, terutama teknik lingkungan, silahkan mendaftar di Unipar ya. Jadi kita terus terbuka. ini ada nggak nih kalimat untuk mahasiswa yang sudah menempuh semester genap sekarang nih, Bu Ratih, beri semangat dong buat mereka. Untuk untuk mahasiswa baru yang sekarang sudah menempuh perkuliahan, memasuki semester 2, ini tetap semangat. Kalian nggak perlu khawatir prospek peluang kerja saya itu seperti apa ke depan. Kalian optimis karena kalian dibutuhkan oleh masyarakat. Bener, sangat dibutuhkan sangat ini. Itu yang biologi, Mbak. Belum. Ayo, Sekarang. Bu Nur. Semangat Ini sekarang. untuk apa ya? Untuk yang mau Calon masuk dulu, ya, calon ini dulu. bagi yang berjiwa biologis ya, yang tertarik Kita dengan jadi ikut dong berjiwa biologi. berjiwa biologis yang ingin melestarikan keanekaragaman hayati atau melestarikan ekosistem di Kabupaten Jember khususnya ya, yang tetap ingin mempertahankan keanekaragaman hayati biar tidak punah di masa datang, masuk ke prodi biologi. Karena kita di sini akan belajar banyak hal tentang bagaimana mempertahankan biodiversitas kearifan lokal di Kabupaten Jember. Seperti itu ya. Jadi Terus untuk yang ini, yang sekarang sedang yang menempuh, sedang menempuh, Iya, tetap semangat karena lulusan biologi itu nggak hanya harus menjadi guru ya, dosen ya. Banyak sekali biologi itu Bisa di lulusan perusahaan. berwirausaha pun juga membutuhkan bisa sebenarnya. Karena di biologi sendiri
banyak mata kuliah yang kita arahkan nanti ke arah kewirausahaan juga. Karena kita bisa memanfaatkan apapun, misalnya limbah yang berhubungan dengan teknik lingkungan, kita bisa membuat suatu alat yang bisa kita buat berwirausaha. Jadi pokoknya banyak sekali lulusan biologi yang mampu berwirausaha di bidangnya, di bidang biologi. Keren. Jika lagi bisa jadi dosen juga pasti ya, peneliti. Nah itu yang paling diincar oleh ini, dibutuhkan seorang, apalagi kalau masa seperti ini dengan perubahan iklim yang drastis yang membuat kepunahan biodiversitas, itu seorang biologis itu sangat dibutuhkan. Tantangan terbesar seorang biologis. Jadi bagi yang sudah menempuh ya di semester 2 tetap semangat, karena kalian adalah harapan, salah satu harapan bumi ya untuk tetap melestarikan isinya seperti itu. Oke. Jadi langsung ya yang tertarik langsung daftar nih dua prodi. Kita sama-sama ini. prodi yang bekerja sama kok. Satu apa sebenarnya kita butuh ini gitu. Jangan lupa daftarnya di 2022 ya. Berapa bulan lagi berarti ya? Iya. Tapi bisa searching mulai sekarang, cari informasi, bisa datang langsung ke Unipar juga ya kan ya? Betul, silakan datang langsung. Atau menemui Ibu Kaprodi yang cantik-cantik ini boleh. untuk informasi lebih lanjut. Ada nomor kontaknya di bawah sini. Oh ya, ya. Nanti kita kasih. Oke dan Oke. Kita aja, terima kasih atas kehadirannya Bu Dinar sama Bu Rate dalam terima memperkenalkan kasih. prodi Prodi baru baru di di Unipar Unipar. ini, dan tentunya ada tantangan di dalamnya ya, dan ada menarik tantangan. Ada harapan juga untuk juga, kedepannya. dan yang paling penting nih pengajarnya bisa dilihat cantik-cantik. yang jelas enak cara jelasinnya kan itu. Ya, Alhamdulillah ya. Itu simpel. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam podcast.